Yo, halo, selamat datang kembali di WK Channel. Kali ini aku akan membahas alur cerita. Sebelum aku mulai, alangkah baiknya bantu aku untuk perkembangan channel ini dengan cara subscribe. Oke, sudah, terima kasih banyak. Kehidupan Misua adalah kehidupan Izumi juga. Saat itu Izumi mendengar percakapan ibu-ibu lainnya tentang anak-anaknya yang akan memulai bermusik. Hal itu membuat Izumi mengajak Misua untuk mempelajari musik juga. Ketika Izumi membuat Misua mencoba berbagai hal, Izumi merasakan seperti tumbuh bersama Misua. Tapi pertumbuhan itu membawa rasa sakit. Semakin Izumi membesarkan Misua sebagai anak pintar, semakin cocok juga Misua menjadi penerus ke-18 keturunan Hayase. Adat keluarganya yang selalu membayangi Izumi, walaupun Izumi tidak percaya dengan kebenarannya. Izumi harus bisa memutuskan adat keluarganya. Ini di waktu Izumi merasakan ada yang salah pada dirinya. Izumi bisa tumbuh, tapi dirinya merasakan melupakan sesuatu. Tapi diperiksa di dokter, menurut dokter Izumi stres. Jadi stresnya menghilangkan berbagai ingatannya. Dari itu Izumi percaya bahwa semua ini ulah knocker. Jadi untuk mencegah Izumi melupakan sesuatu, dirinya sering membuat dokumentasi hidupnya. Jadi dirinya tidak akan lupa lagi. Misua anak yang pintar, tapi sayangnya sering dijauhi teman-temannya karena mereka iri dengan kepintaran Misua. Hal itu membuat Misua tidak ingin pergi bertemu mereka, tapi Izumi memaksanya untuk pergi dan menjelaskan mereka yang mengejek Misua tidak bisa disebut teman. Dengan berat hati, Misua menuruti perintah ibunya sampai Misua demam. Menurut ayahnya, mereka sudah memaksa Misua untuk belajar setiap hari tanpa ada pembagian waktu untuk dirinya bermain bersama teman-temannya. Izumi merasa dipojokkan dan menganggap suaminya menuduh ini semua salahnya. Sampai Misua demam. Suaminya tidak bermaksud seperti itu, tapi Izumi sudah naik darah. Soalnya dia tahu suaminya berniat membawa Misua menjadi penerus ke-18. Suaminya pikir dirinya berhak memutuskan karena Misua juga anaknya. Izumi menolak itu karena dirinya sayang Misua. Dia telah mendidik Misua dengan baik, jadi meminta suaminya jangan berbicara sesuatu yang memojokkan Izumi. Suaminya semakin keras nada bicaranya, soalnya Izumi ibu yang aneh, dan bertanya, apa kamu pernah melakukan sesuatu untuk Misua? Izumi terdiam, lalu tak sadarkan diri. Saat itu ada percakapan tentang Misua yang sangat cocok menjadi wadah, dan di waktu dekat Fushi juga akan bangkit. Dia meminta mereka tak perlu khawatir, karena dia akan mengambil masa depan pasukan pertahanan Hayase di tangannya. Knocker yang sudah berada di tubuh Misua sudah menyukainya, dan ada beberapa knocker yang mendukung dia. Dengan bantuan mereka, dia yakin akan mencapai surga di bumi ini. Izumi tahu itu suara dari Misua. Menurut Izumi, itu mimpinya. Izumi terbangun. Saat ini dirinya berada di rumah kampung halamannya bersama Misua, suaminya, dan ayahnya. Izumi yang tidak tahu kenapa dirinya sampai mau ke rumah ini. Dirinya langsung mengamuk, tapi ditenangkan suaminya karena mereka kesini untuk kebaikan Misua. Amnesia Izumi mulai serius mengancam kehidupannya. Izumi tahu dia harus melakukan sesuatu, tapi dia melihat gambar legendaris yang muncul di hadapannya langsung. Dia adalah Fushi, manusia abadi. Saat itu juga Izumi berencana akan pindah, tapi dirinya terlambat. Soalnya Misua sudah tertarik pada Fushi. Hanya ada satu cara, Izumi akan mendapatkan kembali hati anaknya. Tapi hal itu juga gagal dilakukan Izumi. Izumi sadar, dia hanya orang tua cerewet yang tidak mungkin bisa menyelamatkan anaknya dan membiarkan Izumi palsu hidup. Karena knocker juga sama dengan manusia pada umumnya. Para knocker saat ini hampir sama seperti manusia. Walaupun mereka manusia, tapi bisa disebut mereka parasit. Mereka mencoba berbaur dengan zaman manusia saat ini. Tidak berbeda dengan yang dilakukan manusia asli. Dan mereka bisa puas mengakhiri hidupnya dengan cara yang sama seperti manusia. Seperti contoh, knocker yang merasuk anak kecil seutuhnya. Dia akan senang jika diberikan boneka dari orang tuanya. Izumi memberikan password komputernya yang ada di mejanya. Jika mereka longgar, meminta mereka menghapus folder foto di komputernya. Soalnya Izumi sudah tidak butuh lagi kenangan keluarga kecilnya. Dengan itu, Kon meminta Fushi untuk menghapus folder foto di komputer Izumi.
Fushi tidak benar-benar mengerti apa itu folder, tapi Fushi akan mencobanya. Dengan itu Izumi sudah selesai dengan tugasnya dan akan pergi ke surga. Tapi dicegah Fushi karena Izumi masih mempunyai tugas yang belum selesai dan mencoba memikirkan dengan baik-baik dengan keputusannya. Lalu Fushi berjanji akan benar-benar membunuh Izumi palsu. Izumi hanya diam. Jika Izumi mau, Fushi akan pergi ke markas knocker dan membantai semua knocker di sana. Dia akan mendapatkan kembali Mizuha dari pasukan penjaga Hayase. Izumi tidak mau Fushi melakukan itu. Jika dia ingin itu, Izumi sudah meminta Fushi dari dulu. Yang hanya bisa mendengarkan Izumi cuma Bon. Bon menyampaikan pesan Izumi pada Fushi. Izumi berterima kasih. Dia akan berpikir tentang hal itu. Bon seperti biasa membohongi Fushi demi kebaikan mereka. Saat itu juga Izumi benar-benar pergi meninggalkan mereka sambil tertawa. Fushi melakukan apa yang diminta Izumi kemarin. Setelah menghapus semua foto di folder komputer Izumi, salah satu tugas Fushi akan selesai. Lalu setelah tugas ini akan mencari pemimpin knocker, lalu menyelamatkan Mizuha. Walaupun Izumi bilang tidak perlu menyelamatkan Mizuha, tapi itu tidak benar-benar dari lubuk hatinya. Saat ini Mizuha terlihat sibuk. Fushi memantaunya dari kejauhan, mengambil kehidupan seseorang, membuat sekutu baru. Untuk apa akhirnya mereka? Suara bel bertanda waktu memasak mereka selesai. Mizuha terlihat dijatuhkan seseorang yang membenci dirinya, sampai-sampai tangannya tertusuk serpian kaca pecah. Hanya Fulna yang datang membantu Mizuha saat itu. Sekumpulan gadis yang melihat itu terlihat geram dengan Fulna. Fulna di sekolahnya menjadi salah satu dokter kecil, jadi dia paham dengan luka-luka seperti itu. Dengan melihat itu, Fushi mengerti mereka dapat menggunakan kekuatan knocker untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Mizuha dan Fulna akhir-akhir ini terlihat akrab. Ini hal yang aneh. Menurut orang-orang yang kenal lama, mereka terlihat aneh. Soalnya dulu Fulna dan Mizuha tidak pernah akrab. Fulna tahu Fushi saat ini menjadi burung dan bertanya, kenapa Fushi tidak datang secara normal di kelas, padahal semua orang khawatirkan Fushi. Fulna dengan lelucon kecilnya akan membuat Fushi menjadi kare jika tetap membolos. Fushi membalasnya, jika kamu bisa, ayo kita bertarung. Kalau kau bisa mengalahkanku. Dari belakang Yuki bertanya, apa kalian pikir bahwa manusia dan mutan bisa hidup bersama? Menurut Mizuha bisa. Yuki juga pikir begitu, jadi meminta Mizuha menjabat tangannya. Fushi tidak tahu apa yang ada di otak Yuki sampai berani mengatakan begitu. Mizuha menjabat tangan Yuki. Yuki terlihat senang, soalnya dirinya selalu ingin berteman dengan non-manusia. Lalu Yuki pamit pergi meninggalkan mereka. Fushi berpikir, apa itu yang dinamakan penjajian perdamaian yang sering diinginkan Yuki? Apa hanya itu yang dibutuhkan? Waktu istirahat selesai, mereka akan melanjutkan jam pelajarannya. Saat itu Mizuha tersadar dan bingung kenapa tangannya diperban. Fulna tidak menjawab dan mengajak Mizuha pergi mengikuti pelajaran selanjutnya. Fushi langsung pergi ke rumah Mizuha. Dengan kartu ini, dia bisa masuk. Tapi Fushi bingung, cara pakainya gimana. Dengan melihat seseorang di sampingnya, Fushi akhirnya bisa membuka pintu itu. Lalu menuju ke tempat komputer Izumi. Baru pertama kali Fushi melihat komputer. Jadi dia bingung caranya menghapus foto-foto yang ada di folder. Dengan dibuka secara paksa pun percuma. Jadi Fushi akan membawanya saja ke laut, lalu membuangnya. Jadi dengan begitu sudah pasti terhapus. Dengan bangganya Fushi bilang, harusnya aku melakukan ini dari tadi. Aiko saat itu sedang mengikuti kegiatan cintailah lingkungan. Melihat Fushi membuang sembarangan, dia langsung marah-marah. Soalnya perbuatan Fushi termasuk perbuatan kejahatan. Harusnya jika Fushi ingin membuang komputer, harus menelpon agen layanan masyarakat supaya mereka bisa membawa komputer itu. Sudah ada juga nomor agen tersebut di web kota ini. Fushi tidak ingin panjang urusannya, jadi meminta Aiko saja yang mengurusnya. Lalu Fushi bertemu Yuki. Dengan yang dilakukan Yuki tadi, Fushi melihat itu hebat. Harusnya mereka dari dulu berjabat tangan untuk membuat dunia ini damai. Mungkin jika Fushi lakukan lebih awal, masalah ini cepat selesai. Yuki menjelaskan fakta bahwa Mizuha mau berjabat tangannya. Berarti mereka dapat berkomunikasi dengan mereka. Yuki merasa beruntung dan senang, tapi ada sesuatu. Fushi bertanya pada Yuki, apa kamu butuh sesuatu? Yuki akan memberikan pesan melalui pot yang mirip seperti pot milik Eiko.
dan memberitahu Wushi bahwa Wushi tidak harus menjadi seorang tembikar untuk membuat pot. Pot ini Yuki yang buat dan meminta Wushi mencoba baca isi pesan ini melalui pot Yuki. Wushi segera mengubah bentuknya dan melihat Yuki. Yuki sudah membuat pot yang benar sehingga Wushi bisa melihatnya. Pertama, Yuki akan menceritakan bagaimana dirinya bisa membuat pot. Yuki selalu berpikir tidak enak melihat Eko tidak bisa bicara dengan semua orang. Selain itu, pot yang tidak pada tempatnya di depan mata Yuki sangat merangsang minatnya. Yuki meminta Eko mengajarkan dirinya supaya bisa membuat pot seperti milik Eko. Tapi Eko hanya diam. Yuki tahu jika Eko tidak bisa bicara, jadi dia ingin berkomunikasi melalui pot. Dirinya akan membuat pot yang berisi pesan tentang makanan favoritnya. Yuki membuat pot dengan menahan campuran kotoran dan air, lalu dengan jari-jarinya membuat pola dan berpikir makanan favoritnya sepanjang waktu pembuatannya. Akhirnya Yuki berhasil membuatnya dan langsung memberikan pot itu ke Eko. Eko terdiam, lalu membaca pesan itu dan langsung berteriak pergi. Waktu makan bersama, Yuki dikejutkan dengan suguhan ayam goreng makanan favorit Yuki. Sebelum membuat ini, Eko selalu menunjukkan gambar ayam goreng pada Gugu. Jadi Gugu pikir Eko ingin Gugu membuatkannya. Dengan itu Yuki sadar dengan pot yang dia buat, Eko benar-benar tahu isi pesan yang dibuat Yuki. Pot ini seperti barcode. Jika mereka tidak mempunyai kekuatan untuk membacanya, mereka bisa membuatnya. Yuki pikir jika mereka menggunakan kemampuan ini, mereka dapat mengirim informasi penting ke Eko ataupun Wushi tanpa ada yang melihatnya, sehingga mereka dapat berkomunikasi tanpa ada yang tahu. Bahkan, knocker yang di surga juga pasti tidak tahu. Maksud Yuki adalah knocker yang di luar bumi. Yuki sudah mencarinya, ada banyak info yang dia dapatkan. Para knocker tidak punya mata, telinga, atau hidung, tapi mereka dapat menemukan Wushi. Ketika knocker Mizua ada di dalam tubuh Kahak, knocker itu menerima pesan dari knocker lain. Dari mana mereka bisa menerima pesan itu? Jadi Yuki harus melihatnya langsung untuk mengetahui bagaimana para knocker terhubung. Yuki mengajukan pesan aneh pada mereka. Saat itu Funa terus melihat arah Mizua seperti berkomunikasi dengannya. Itu menunjukkan mereka menggunakan mata mereka untuk berkomunikasi. Jika mereka memiliki telepati, mereka tidak perlu melakukan itu. Hal itu berarti knocker tidak mempunyai telepati. Hal yang sama seperti Rohven dan Nixon, mereka tidak mempunyai telepati juga. Yuki masih mencari dari mana knocker di luar bumi bisa berkomunikasi. Mereka menggunakan kekuatan seperti alien untuk mengirim informasi knocker yang sudah menyatu dengan manusia seutuhnya maupun setengahnya. Yuki berniat akan menggunakan kekuatan komunikasi juga untuk menghadapi knocker. Knocker di dunia ini sekarang bukan hanya menghidupkan manusia. Tujuan mereka sebenarnya untuk memimpin jiwa para manusia. Dan Yuki masih berpikir mungkin mereka bisa membuat perjanjian damai dari hati bersama para knocker. Tapi tindakan knocker saat ini sangat tidak konsisten, sehingga meskipun mereka berbicara perdamaian, hal itu hanya rencana Yuki saja. Jika tujuan besar mereka adalah memimpin melawan manusia menuju surga, maka manusia adalah tahanan yang menyedihkan yang akan terperangkap dalam tubuhnya sendiri. Manusia yang berdaging knocker itulah musuh Wushi. Jadi mereka harus mempunyai perjanjian untuk para knocker tidak boleh memiliki tubuh seseorang. Dengan kata lain, jika itu terjadi, rencana knocker tidak mungkin selesai. Jika knocker itu Yuki, Yuki tahu apa yang akan dia lakukan. Andai saja knocker tidak bisa membunuh Wushi, dia akan menghancurkan orang yang menciptakan Wushi, yang tidak lain adalah Jubah Hitam atau Satoru. Jubah Hitam dijemput kakak angkatnya dan anak-anak lainnya. Mereka terkejut melihat kilatan cepat di atas langit seperti anak-anak yang lain. Michi dan Tomori bertengkar kecil tentang siapa yang teriak. Cuaca menjadi mendung. Suara petir seperti mendekati mereka. Sampai-sampai mereka kaget. Tapi Jubah Hitam hanya diam. Sumika meminta Jubah Hitam kalau takut ikut kumpul bersama mereka. Jubah Hitam tidak takut sama sekali, membuat Sumika yang gemes sama Jubah Hitam memaksa memeluk Jubah Hitam.